Saatnya iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat untuk sampai di puasa hari ke-20 kali ini. Masya Allah ya teman-teman, gak kerasa gitu ya, ternyata kita sudah sampai di hampir 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita benar-benar bisa menutup bulan Ramadan ini dengan kemenangan. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa, yang insya Allah di hari ke-20 puasa kali ini akan menyampaikan sebuah kultum berjudul keutamaan sabar. Ya Masya Allah, sabar ini kayaknya merupakan kata sifat yang relate gitu ya bagi setiap manusia, karena hampir setiap manusia itu pasti pernah diuji teman-teman. Sebaik-baiknya manusia, sekaya-kayanya manusia pasti pernah diuji. Dan ini merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah kepada manusia di muka bumi ini. Mungkin ada yang diuji kehilangan orang tercinta, kehilangan keluarganya, atau kekurangan harta, atau mungkin seperti kegagalan panen, kekurangan panen-panenan gitu ya, padi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk ujian untuk tidak lain meningkatkan kesabaran kita. Namun apa sih yang dimaksud dengan sabar? Dalam syariat dijelaskan bahwasanya sabar itu ada 3 makna teman-teman. Jadi yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ketika kita berbuat amal soleh gitu ya, itu perlu kesabaran. Kita sholat perlu kesabaran. Bisa jadi kalau kita tidak sabar dalam sholat, mungkin kita merasa ngapain lah, ngantuk-ngantuk perlu sholat subuh, ngapain lah abis kerja harus sholat isya ya. Karena itu untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah butuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi kita menjauhi apa yang Allah larang, itu kita butuh kesabaran. Kita sabar untuk tidak mendekati minuman keras, kita sabar untuk tidak tergoda dalam perzinahan, kita sabar untuk mencoba gitu ya, tidak terjerumus dalam riba dan judi. Itu membutuhkan kesabaran. Ya, kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, maka kita wajib bersabar atasnya. Jadi dari pemahaman ini kita tahu teman-teman, ternyata sabar itu bukan cuma soal menghadapi musibah, tapi sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu juga perlu kesabaran yang ekstra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari sini kita paham teman-teman, sabar itu bukan sifat pasif. Sabar itu adalah pola untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi jangan dikira kita tuh sabar berarti kita pasrah, bukan. Sabar itu kunci pertama ya agar pertolongan Allah itu datang dan mendekat kepada kita. Maka di sini ada beberapa keutamaan sabar yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Banyak di dalam Al-Quran ayat seperti itu. Bukti Allah bersama orang yang sabar itu apa? Kebersamaan Allah kepada orang-orang yang sabar itu akan mendatangkan pertolongan, penjagaan, dan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian keutamaan yang kedua adalah pahala tanpa batas. Bighairi hisab. Tidak ada batasnya. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas yang tanpa bisa kita hitung. Mungkin dalam amalan-amalan lain kita pernah mendengar, oh pahalanya itu sebesar 10 poin, 10 pahala atau 700 pahala. Tapi sabar itu bighairi hisab. Tidak ada hitungannya, tanpa batas. Bisa jadi 1000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1.000.000, 1.000.000.000, bahkan tak hingga. Masya Allah, itulah pahala sabar, tidak terhitung jumlahnya.
Kemudian keutamaan sabar yang ketiga adalah sabar menghapus dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, tertimpa sakit, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sabar itu secara otomatis akan menjadi penggugur dosa-dosa kita, teman-teman. Ya. Maka di sini ada salah satu kisah yang mungkin sudah masyhur di telinga kita, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub ini diuji bertubi-tubi, teman-teman. Yang pertama mulai dari kegagalan panen. Ya, harta beliau terkuras habis. Kemudian anak-anaknya meninggal secara mendadak. Yang di akhirnya beliau tertimpa penyakit kulit yang begitu menjijikkan. Yang membuat apa? Istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Tapi apa, teman-teman? Ya, ini Masya Allah, doanya Nabi Ayub adalah Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sedang ditimpa kemalangan. Wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya Engkau adalah orang yang pengasih, lagi maha pengasih. Masya Allah, teman-teman, bayangkan ya, Nabi Ayub ditimpa sebegitu berat. Mulai dari kekayaannya, anak-anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri ditimpa penyakit. Tapi Nabi Ayub masih bisa mengucapkan, dan sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha pengasih. Nabi Ayub tidak merasa marah kepada Allah. Nabi Ayub tidak menghardik Allah. Nabi Ayub tidak mencaci maki Allah. Padahal bisa saja mungkin Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, mengapa aku ditimpa seperti ini? Ya Allah, mengapa Engkau tidak adil kepadaku? Tapi yang dikatakan Nabi Ayub adalah wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang pengasih, lagi maha pengasih. Inilah kesabaran Nabi Ayub. Yang kemudian karena sebab doa itu, Allah datangkan pertolongan. Mulai Allah sembuhkan penyakitnya. Mulai Allah datangkan kembali istri yang awalnya kabur. Kemudian Allah berikan beliau kekayaan yang cukup dari harta pertaniannya. Ya, itulah bagaimana sabar itu menjadi kunci pertolongan kita. Ya, jadi di sini, teman-teman, buah kesabaran akan menghasilkan ketenangan hati, kekuatan mental dan spiritual, kedewasaan dalam bersikap, serta kemuliaan di sisi Allah. Maka semoga kita senantiasa bisa bersabar dalam kondisi apapun, ya, baik sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ataupun sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sehingga kita nanti kelak akan bisa masuk ke surga. Tidak lain jalurnya adalah karena kesabaran kita. Semoga Allah mudahkan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.